Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, para netizen yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang atas perkenannya kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, dan sekarang ini kita sudah memasuki hari yang ke-13. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya sesuai dengan keutamaan yang telah ditetapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa di antaranya keutamaan bulan Ramadan yang mesti kita perhatikan dan kita jalankan? Tentu yaitu dibukakannya pintu langit, dalam arti dikabulkannya berbagai doa-doa di bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabul jahannam wa susilati asyayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka, kemudian pintu-pintu neraka jahanam ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ini artinya salah satu keutamaan atau kelebihan bulan Ramadan itu adalah dikabulkannya doa-doa karena pintu-pintu langit itu dibuka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya doa? Doa itu dalam bahasa Arab diambil dari da'a yad'u da'watan atau da'a yad'u du'atan. Artinya memohon, meminta, begitu. Namun dalam hadis disebutkan ad-doa'u mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah intinya ibadah. Artinya bahwa setiap ibadah sebenarnya adalah juga doa kepada Allah. Jadi tidak melulu doa itu yang diucapkan, karena doa itu bisa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama doa oleh hati, kemudian doa oleh lisan, dan doa oleh anggota badan atau perbuatan. Seandainya kita melihat beberapa doa yang dianjurkan di bulan Ramadan, mungkin hanya beberapa saja gitu. Tapi setiap perilaku, setiap kegiatan yang merupakan ibadah pada bulan Ramadan ini juga adalah doa. Lebih luas lagi, doa juga adalah zikir, sebagaimana zikir juga adalah doa. Mengapa? Karena doa dan zikir sebenarnya adalah sama dan sebangun. Dan bahkan perbedaannya hanya kalau doa adalah permohonan secara eksplisit, sementara zikir adalah permohonan secara implisit. Para hadirin netizen yang berbahagia, kalau kita perhatikan dalam sejarah dulu, sesuai dengan hadis Nabi yang dikatakan bahwa ad-doa'u silahul mu'minin, bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang mukmin. Dulu musuh Belanda itu sebenarnya bukan tentara, karena memang dulu belum ada tentara. Musuh Belanda itu rata-rata
itu para alim ulama. Karena ulama dapat menggerakkan santri dan bahkan masyarakat. Oleh karenanya, yang dilakukan adalah gerakan ulama, maka ulama lebih banyak melakukan doa-doa. Gitu. Nah, doa ini tentu bukan sekedar doa dalam lisan, tapi doa memberikan pengaruh kepada masyarakat, khususnya kepada santri, gitu. Dan itulah yang disebut dengan doa dalam bentuk anggota badan. Maka tepatlah dikatakan bahwa ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Hadirin para netizen berbahagia, kalau kita perhatikan bahwa doa ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat diwajibkan oleh Allah SWT. Sebagaimana diwajibkannya ibadah, maka apabila seseorang yang tidak berdoa, maka sejatinya dia tidak beribadah kepada Allah. Allah senang kalau orang berdoa. Dan Allah juga sebaliknya akan murka apabila ada orang tidak berdoa. Dalam sebuah pepatah dalam kitab Hafudul disebutkan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabahu la tuhjab. Wa bunayya adama yagdobu idza wa bunayya adama yagdobu wallahu yagdobu in tarakta su'alahu wa bunayya adama yagdobu idza yus'al. Jangan sekali-kali engkau meminta kepada anak Adam, kepada manusia. Karena berapa banyak permintaan, permohonan kepada orang-orang manusia itu tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya tidak senang, tidak suka kalau terus diminta, meskipun hanya sekali. Tapi berdoalah kepada Allah yang pintunya selalu terbuka. Maka dikatakanlah bahwa wallahu yagdobu in tarakta su'alahu. Allah akan murka apabila engkau tidak atau engkau meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini adalah saatnya yang tepat. Mengapa saat tepat? Karena di bulan Ramadan tadi sudah disebutkan sebagai saat di mana dikabulkannya doa-doa. Sehingga alangkah ruginya orang yang pada saat bulan Ramadan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan ibadah. Yang ibadah ini juga adalah doa, dan doa juga adalah ibadah. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kalau seseorang beribadah, sebenarnya dia itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin selanjutnya berbahagia, memang kita juga perlu tahu ada beberapa saat yang tepat pada saat bulan Ramadan, yaitu umpamanya kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah pada saat berbuka puasa. Kemudian pada saat sahur, terlebih pada saat tengah malam, gitu ya. Kemudian juga pada saat orang itu sedang menghatamkan Al-Quran. Nah, keempat perkara itu adalah saat-saat di mana doa itu sangat diijabah oleh Allah SWT. Oleh karenanya pada saat bulan Ramadan ini, pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran, sehingga dengan tadarus Al-Quran ini orang semakin mengingat kepada Allah, dan dengan mengingat kepada Allah tentu akan semakin menguatkan agamanya, dan dengan kuat agamanya akan selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin netizen yang berbahagia, mari kita sama-sama berenung
sebenarnya apa yang banyak dilakukan pada Ramadan kali ini. Dan juga sebenarnya juga hal-hal yang sama juga sering dilakukan pada bulan-bulan Ramadan yang telah lalu. Kita seringkali hanya memperbanyak atau lebih sibuk menyiapkan makanan, lebih sibuk menyiapkan minuman. Dan ingatlah bahwa Ramadan atau puasa ini lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi juga adalah merupakan momen di mana kita itu harus memanfaatkan Ramadan ini agar bisa merubah diri kita. Dan salah satunya adalah dengan berdoa. Saatnya yang tepat hari ini. Supaya dengan doa ini kita menjadi berubah. Pertama, merubah keagamaan kita dalam arti lebih memperkuat agama kita. Dan kemudian juga merubah diri kita akan lebih sehat akal kita. Dan kemudian juga agar sehat pula jasad kita, sebagaimana di dalam hadis disebutkan sumu tasihu, bahwa puasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan yang terakhir, mari kita bisa bersama-sama berdoa kepada Allah kiranya sisa waktu Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, meningkatkan amal ibadah, dan kemudian semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.